Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, menyebut bahwa dibutuhkan dana hingga ribuan triliun untuk merealisasikan berbagai program yang diusung Prabowo Gibran. Program tersebut bukan hanya makan siang gratis, tetapi juga ekonomi hijau, hingga swasembada pangan dan energi. Jadi bukan hanya 1.000 triliun rupiah lebih untuk ekonomi hijau, minimal 400 triliun rupiah untuk makan siang gratis, kata Derajat dalam diskusi berjudul Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia. Kemudian kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar, ungkap Derajat. Derajat mengatakan, pihaknya kini memetakan rencana pendanaan program Prabowo Gibran. Menurutnya, ada sejumlah sumber pendanaan yang telah disiapkan jika Prabowo Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI selanjutnya. Pertama, melalui perubahan regulasi. Derajat menyebut, ada satu peraturan yang jika pasalnya diubah, pemerintah bisa menghasilkan dana hingga ratusan triliun rupiah. Namun, ia tak membeberkan regulasi tersebut. Derajat menunggu Gibran mengungkapnya dalam debat Cawapres yang bakal digelar Komisi Pemilihan Umum pada Jumat, 22 Desember 2023. Ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau kita ubah pasal itu, 104 triliun rupiah bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat, ujar Derajat. Kedua, melalui sejumlah kasus yang bergulir di pengadilan. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, PAN, itu mengatakan, jika suatu kasus hukum sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dana yang masuk ke kas negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ada beberapa kasus yang sudah inkrah itu dananya belum masuk itu cukup banyak, kata Derajat. Waktu saya bertugas di satu lembaga itu jumlahnya 90 triliun rupiah lebih. Sekarang saya belum tahu, mungkin akan bertambah. Itu bisa kita gali, ungkap Derajat. Sumber pendanaan lainnya, melalui perombakan sistem perpajakan. Meski tak mengungkap detailnya, Derajat bilang, ada sejumlah hal yang mesti diubah dalam skema perpajakan negara. Bersamaan dengan itu, digitalisasi dari berbagai sektor ekstraktif juga diyakini bakal menjadi sumber penerimaan negara. Masih ada beberapa lagi sumber-sumber penerimaan. Target saya memang kita bisa minimal itu mengidentifikasi jumlah yang cukup, untuk kemudian kalau Prabowo Gibran diberi mandat oleh rakyat, diberi amanat nasional, terpilih jadi Presiden Wakil Presiden, nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgetingnya, kata Derajat. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.